Halo semuanya, perkenalkan saya Dendi dari Universitas Dian Nusantara. Di mata kuliah manajemen strategik ini, saya akan mempresentasikan tentang modul manajemen strategik lingkungan eksternal dan internal, analisis lingkungan industri, pesaing, dan rantai nilai. Untuk yang pertama, apa itu lingkungan eksternal perusahaan? Lingkungan eksternal perusahaan mencakup berbagai faktor yang berada di luar kendali langsung perusahaan, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keputusan strategis perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi aspek ekonomi, teknologi, politik, dan hukum, serta sosial budaya. Untuk aspek-aspek tersebut, ada 4, yaitu lingkungan ekonomi dengan hal-hal yang di dalamnya berupa pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai penukaran mata uang, tingkat penganggaran, dan kebijakan fiskal moneter. Yang kedua adalah lingkungan teknologi, yaitu inovasi teknologi, perubahan platform teknologi, teknologi produksi, dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga adalah lingkungan politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah, peraturan hukum, stabilitas ekonomi, dan hubungan internasional. Dan yang terakhir adalah sosial budaya, yaitu perubahan gaya hidup, demografi, nilai dan sikap, serta kebudayaan lokal. Dengan keempat aspek ini kita bisa ambil, lingkungan eksternal sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah perusahaan. Jika perusahaan memahami perubahan ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya, mereka bisa membuat strategi yang lebih baik. Perusahaan yang cepat beradaptasi dengan perubahan ini akan lebih mudah bertahan dan berkembang di pasar. Selanjutnya adalah analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan industri dengan model 5 kekuatan Porter adalah alat strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami dinamika persaingan dalam suatu industri. Model ini dikembangkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1979 dan menekankan pada 5 kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas persaingan dalam industri dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan profitabilitasnya. Di sini ada 5 kekuatan Porter. Yang pertama, analisis ancaman pendatang baru, yaitu hambatan masuk, skala ekonomi, dan akses distribusi. Yang kedua adalah kekuatan pemasok, yaitu jumlah pemasok, keunikan produk dan jasa, biaya beralih, dan kemampuan pemasok untuk integritas maju. Yang ketiga adalah kekuatan pembeli, yaitu jumlah pembeli, sensitivitas harga, kemampuan beralih, dan konsentrasi pembeli. Yang keempat adalah ancaman produk atau jasa pengganti, yaitu ketersediaan pengganti, biaya beralih, keunggulan pengganti, dan kesadaran preferensi konsumen. Dan yang terakhir adalah persaingan antar perusahaan yang ada, yaitu jumlah pesaing, laju pertumbuhan industri, diferensiasi produk, hambatan keluar, dan biaya tetap yang tinggi. Dari kelima analisis ini, kita dapat simpulkan bahwa analisis Porter ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memahami bagaimana cara sebuah industri agar memiliki daya tarik dan bagaimana perusahaan dapat meningkatkan posisi mereka pada persaingan di pasar. Dengan mempelajari setiap kekuatan dengan cermat, perusahaan bisa melihat ancaman dan peluang di sekitarnya. Ini membantu perusahaan membuat strategi yang tepat untuk menjaga atau meningkatkan posisi mereka di pasar. Kemudian adalah analisis lingkungan pesaing perusahaan. Analisis lingkungan pesaing perusahaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pesaing yang beroperasi di pasar yang sama. Analisis ini penting untuk mengembangkan strategi bisnis yang dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Di sini ada analisis yang pertama, yaitu tujuan analisis pesaing.
Tujuan utama analisis lingkungan pesaing adalah untuk memahami landscape kompetisi agar perusahaan dapat, yang pertama, mengidentifikasi peluang pasar, menghindari ancaman yang mungkin berasal dari pesaing, yang ketiga, mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif, yang keempat, memperbaiki kelemahan internal yang dieksploitasi oleh pesaing, dan yang kelima, meningkatkan kekuatan untuk menyaingi pesaing. Yang kedua, komponen analisis lingkungan. Beberapa komponen utama dalam melakukan analisis lingkungan pesaing meliputi identifikasi pesaing utama, kekuatan atau kelemahan pesaing, strategi pesaing, performa pesaing, reaksi pesaing, dan profil pelanggan pesaing. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah analisis lingkungan pesaing. Untuk melakukan analisis lingkungan pesaing secara efektif, perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing utama. Ini mencakup pesaing langsung dan tidak langsung. Yang kedua, mengumpulkan informasi pesaing. Yang ketiga, menganalisis strategi pesaing. Yang keempat, mengevaluasi kinerja pesaing. Dan yang kelima, memprediksi reaksi pesaing. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan dalam menganalisis lingkungan pesaing. Ada beberapa alat dan kerangka kerja yang umum digunakan dalam analisis pesaing, yaitu yang pertama SWOT analisis. SWOT analisis ini gunanya alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari pesaing. Kemudian yang kedua adalah Porter 5 Force yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Porter 5 Force adalah kerangka kerja untuk menganalisis tingkat pesaing dalam suatu industri melalui 5 kekuatan utama. Yang pertama, ancaman pendapatan baru. Yang kedua, ancaman produk substitusi. Yang ketiga, daya tawar pemasok. Yang keempat, daya tawar pembeli. Dan yang kelima, persaingan di antara pemain yang ada. Kemudian di sini ada benchmarking proses. Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing untuk mengidentifikasi area perbaikan. Dan yang keempat adalah Competitive Profile Matrix atau CPM. CPM ini adalah matriks yang digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan pesaing berdasarkan faktor-faktor kunci kesuksesan. Kemudian yang kelima adalah manfaat analisis lingkungan pesaing. Yang pertama, pengambilan keputusan lebih baik. Yang kedua, identifikasi peluang pasar. Yang ketiga, penyesuaian strategi bisnis. Dan yang keempat adalah menghadapi ancaman pesaing. Kemudian yang terakhir, tantangan dalam melakukan analisis lingkungan pesaing. Yang pertama adalah ketersediaan data. Yang kedua, perubahan pasar. Yang ketiga adalah kesulitan memahami strategi tersembunyi. Selanjutnya adalah materi tentang analisis rantai nilai perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami aktivitas-aktivitas tersebut, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta meningkatkan daya saing melalui keunggulan kompetitif. Rantai ini terdiri dari berbagai aktivitas yang dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Yang pertama adalah aktivitas primer. Aktivitas primer adalah aktivitas yang secara langsung terlibat dalam penciptaan atau pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, dan yang terakhir service. Kemudian ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini adalah aktivitas yang mendukung fungsi-fungsi dalam aktivitas primer.
yang juga berkontribusi pada penciptaan nilai. Aktivitas ini meliputi firm infrastruktur, human resource management atau HRM, teknologi, dan yang terakhir procurement. Kemudian ada tujuan dari analisis rantai nilai. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi dengan menganalisis setiap aktivitas dalam rantai nilai, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi, baik melalui teknologi yang lebih baik, pengurangan biaya, atau peningkatan proses kerja. Kemudian yang kedua adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat menentukan aktivitas mana yang memberikan kontribusi terbesar pada keunggulan kompetitif, seperti diferensiasi produk atau penurunan biaya yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketiga adalah fokus pada penciptaan nilai, yaitu perusahaan dapat lebih memahami di mana letak sumber nilai utama dan mengarahkan sumber daya mereka untuk memperkuat aktivitas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah strategi diferensiasi dan biaya rendah. Dengan memahami rantai nilai, perusahaan dapat memiliki strategi diferensiasi dengan cara menawarkan produk unik yang berbeda dari sebelumnya. Sekian dari saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.